Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi kemarin kita udah bahas ya terkait dengan apa namanya energi momentum relativistik gitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi sebenarnya walaupun yang nanti kita turunkan ini itu Anda menggunakan apa namanya partikel bermassa gitu ya, bermassa diam gitu ya. Baik E maupun P-nya yang bentuknya seperti di garis bawah ini. Nah, nanti Anda bisa buktikan bahwa yang kemarin sudah Anda kerjakan, bahwa sebenarnya baik E maupun P itu bertransformasi ya, terhadap transformasi Lorentz. Artinya apa? Bahwa CT X CZ yang dikatakan vektor 4 peristiwa, kita juga memiliki yang disebut namanya vektor 4 momentum atau momentum 4 lah kita nyebutnya. Kenapa disebut momentum 4? Karena ya momentum itu apa istilahnya ada 4 komponen ya, makanya ada 4 disebutnya momentum 4. Kalau yang P pakai tanda vektor begini, ini kursornya kelihatan ya, kursor kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kalau yang yang P di sini itu dia momentumnya momentum 3 kita nyebutnya, momentum di space like lah ya, di 3 dimensi. Jadi secara keseluruhan itu nanti didapatkan seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita tinjau ya, kan kita mengenal ada yang disebut namanya ds kuadrat. Mungkin dari sini kita bisa turunkan. Ini adalah DR ya, DR yang tebal gitu. Ini adalah DCT atau DT, maaf, CDT. Kemudian DR begini langsung saya indikan. Gitu ya. Nah, ini kan kita dari sini bisa kita lihat ya, bahwa di sini tuh nanti ada yang disebut namanya kemarin tuh ds kuadrat kan, yang sama dengan c kuadrat dt kuadrat dikurangin dr kuadrat. Jadi di mana dr kuadrat itu adalah dx kuadrat tambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat. Nah, ini untuk selang peristiwa. Kalau untuk yang P bisa aja kita pakai DP ya, tapi kita tidak perlu pakai DP, tapi pakai P saja. Jadi dari P di sini, yang tebal ini, nanti akan saya dapatkan yang namanya E kuadrat per C kuadrat dikurangi P kuadrat. Ini sama dengan apa? Kalau Anda pernah belajar di fisika modern, ini tidak lain adalah M0 kuadrat C kuadrat. Oke? Yang tidak lain ini adalah massa diam kan? Jadi di sini untuk ds kuadrat itu adalah yang invarian terhadap transformasi Lorentz. Kalau untuk di energi itu ternyata massa diam itu merupakan hal yang sifatnya invarian juga terhadap transformasi Lorentz. Dengan kata lain apa? Bahwa ds kuadrat dalam hal ini bersifat mutlak gitu ya. Begitu juga massa diam di relativitas. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Oke. Jadi dari sini kita bisa dapatkan untuk yang M0-nya tidak sama dengan 0. Kita dapatkan seperti biasa rumusan ini kan. E kuadrat sama dengan P kuadrat, C kuadrat ditambah M0 kuadrat, C pangkat 4. Sedangkan untuk yang M0 sama dengan 0, itu didapatkan E-nya sama dengan PC.
Jadi kalau Anda buktikan di sini, ya bahwa E kuadrat per C kuadrat dikurangin P kuadrat, ya, di mana P kuadrat di sini itu adalah P kuadrat itu adalah Px kuadrat plus PY kuadrat plus PZ kuadrat. Jadi Anda masukkan transformasi ke yang transformasi Lorentz ini ke persamaan ini akan bentuknya jadi invarian. Oke, jadi besaran ini juga invarian terhadap transformasi Lorentz. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, tidak ada. Jadi kalau Anda lihat di sini, M0 kuadrat, C kuadrat, itu harus lebih besar dari 0. Ya. Kalau dia itu negatif, misalkan M0 kuadrat ya, itu berarti massa diamnya imajiner. Dan massa diam imajiner itu ya dalam sejauh sependek pengertian saya ya, itu dia sifatnya tidak fisis. Jadi M0 kuadrat yang lebih besar dari 0 itu fisis. Kalau yang M0 kuadrat lebih kecil dari 0, dia tidak fisis. Begitu. Kemudian kemarin juga kita juga sudah bahas bahwa fasa di sini, ya, jadi fasa di sini itu merupakan besaran yang sifatnya invarian. Ya. Jadi dari sini itu sebenarnya kita menggunakan yang disebut namanya sifat dualisme partikel gelombang, ya. Jadi sifat partikel dari gelombang, ya. Sifat foton. Jadi E sama dengan H kali F itu merupakan sifat partikel ya dari gelombang EM. Jadi yang tadi kita kenal rumusan gelombang planar seperti ini, mana tadi? Yang gelombang planar ini, ya. Jadi dengan menggunakan seperti ini, ya, rumusan yang Y sebagai fungsi dari X itu bisa juga kita pandang sebagai gambaran dualisme, jadi keadaan partikelnya. Nah, cuma memang harus jadi catatan. Kalau kita ingin menghitung intensitas atau energi, ya, ketika kita menggunakan sifat dualisme ini tentunya berbeda dengan sifat gelombang. Kalau sifat gelombang itu kan energinya atau intensitasnya itu kan sebanding dengan rata-rata dari E kuadrat. Makanya nanti energinya itu berarti sebanding dengan omega, sebanding dengan A kuadrat dan juga omega kuadrat dan M ya kalau salah. A kuadrat dan omega kuadrat itunya energinya. Tapi kalau di sini energinya ini hanya sebanding dengan frekuensi. Jadi tidak ada kasus dia sebanding dengan A kuadrat. A kuadrat itu maksudnya amplitude kuadrat. Jadi itu berbeda gitu. Jadi kita cara mencari energinya untuk yang sifat partikelnya itu berbeda dengan sifat gelombang. Oke. Walaupun katakanlah kita menggunakan fungsi sinusoidal yang sama. Tapi interpretasi fisisnya itu berbeda. Terutama ketika kita mencari energi gitu. Seperti itu. Sampai sini dulu pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Oke, ini sebentar ada lagi nggak yang saya mau bahas ya? Terkait ini. Ini rasanya juga kemarin udah ya tentang apa namanya? Mekanika kuantum relativistik ya. Rasanya udah. Ini juga tugas kemarin sudah. Oke, jadi kita lanjutkan ke yang lain. Sebentar, ini yang kelima ya. Teriakan. Let's go ini.
Ini sudah terlihat ya. Ya. Oke, ini saya lupa terkait dengan apa gitu ya. Tapi yang kita bahas yang bawahnya. Nah, jadi tadi yang kita dapatkan ya bahwa M0 kuadrat itu lebih besar atau sama dengan 0. Itu yang fisis. Kalau M0 kuadrat lebih kecil dari 0, itu tidak fisis. Oke? Oke, nah ada yang disebut namanya teori Dirac ya, tapi saya nggak membahas tentang persamaannya ya. Disebut namanya teori Hall ya. Jadi dalam teori Dirac itu masa diam bukan M0 kuadrat, tetapi M0-nya itu lebih besar dari 0, itu disebut partikel, sedangkan M0-nya lebih kecil dari 0, itu disebutnya antipartikel. Jadi disebut namanya ini ada teori Dirac, lautan Dirac ya namanya. Teori lautan Dirac. Jadi menurut Dirac, Dirac-si namanya Dirac-si teori. Jadi kalau misalkan ini ada vakum gitu lah ya. Ini ada vakum, kita sebutnya vakum. Kemudian di sini nanti ada state gitu. Ini katakanlah elektron gitu ya. Nah, elektron ketika dia itu lompat dari vakum, itu akan meninggalkan yang disebut namanya hole. Nah, hole di sini itu yang disebut namanya positron gitu ya. Jadi ada yang disebut namanya teori Hall antipartikel. Nah, cuma teori Dirac ini itu ada kelemahannya. Kelemahannya itu apa? Kalau dilihat dari sini, artinya kalau setiap kita punya elektron di alam, itu pasti ada anti-elektron, ada positron lah kita nyebutnya. Jadi artinya jumlah elektron di alam itu akan sama dengan jumlah positron di alam. Nah, ini implikasinya. Karena setiap kali kita ada elektron, itu berarti harus punya positron dong, atau punya antipartikelnya. Cuma masalahnya ini bertentangan dengan pengamatan astronomi sekarang. Kenapa? Karena kalau kita lihat di alam semesta ini yang sekarang, ya, itu jumlah partikel itu jauh lebih banyak dibanding dengan antipartikel. Jadi seperti ada asimetri antipartikel, partikel antipartikel. Jadi ini bertentangan dengan pengamatan astronomi. Jadi atau pengamatan fisika lah, bukan hanya astronomi, eksperimen fisika bahwa di alam semesta itu yang banyak tuh partikel bukan antipartikel. Jadi memang itu juga masih jadi misteri ya. Jadi ketika penciptaan ada Big Bang pada saat itu, ya istilahnya ada penciptaan alam semesta lah atau pembentukan alam semesta, itu ada sebuah proses bagaimana gitu ya, sehingga partikel itu lebih dominan di alam semesta dibanding dengan antipartikelnya gitu. Dan itu masih menjadi problem ya. Jadi problem di kita gitu ya.
di fisika gitu, bahwa apa namanya bahwa ini masih menjadi problem, dan ya masih orang masih mencari modelnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, energi E sama dengan gamma sebagai fungsi dari V kecil, itu adalah kecepatan partikel ya, V kecil itu, kali M0C kuadrat, itu kita sebut namanya energi total relativistik. Sedangkan P-nya, momentum relativistik, ya, itu adalah gamma V M0 kali V. Jadi ini dengan catatan bahwa V-nya itu harus lebih kecil dari C. Nah, dalam teori relativitas, di sini momentum ini, kita nyebutnya momentum relativistik. Kalau di Newton, itu kita menyebutnya momentum linear. Gitu. Karena momentumnya sebanding dengan kecepatan. Tapi kalau di momentum relativistik, itu dia ada sebanding juga dengan kecepatan, tapi juga ada gamma V. Ya, gamma V itu yang bentuknya seperti ini. Jadi momentum relativistik itu tidak lagi dia linear terhadap V. Seperti ini. Oke ya. Jadi itu dikatakan momentum relativistik. Jadi bukan lagi momentum linear. Nah, jadi boleh kita katakan bahwa energi total relativistik ini dan momentum relativistik ini yang bentuknya seperti ini, itu hanya saya ambil untuk partikel bebas. Maksudnya partikel bebas itu adalah dia tidak berinteraksi, ya, atau dia bergeraknya itu tidak dipengaruhi oleh suatu potensial, gitu. Kalau dipengaruhi oleh suatu gaya atau potensial, dia berbeda lagi, gitu ya. Dia berbeda lagi. Tapi ini kita tinjau yang bentuk seperti ini partikel bebas. Nah, jadi karena teori relativitas khusus ini adalah teori baru, orang biasanya akan mencari bagaimana gambaran. Jadi apakah ada suatu keadaan di mana teori relativitas khusus ini bisa dikatakan mempunyai gambaran yang sama dengan mekanika Newton. Nah, ini yang dikatakan dengan prinsip korespondensi. Jadi prinsip korespondensi itu adalah bahwa sebuah teori baru itu harus ada overlap dengan teori yang lama, di mana ada suatu keadaan, ya, limitnya bisa dikatakan disebut nama limit korespondensi, di mana teori yang baru ini dengan teori yang lama itu bisa coincide gitu. Coincide itu hasilnya itu bisa sama, gitu. Bisa sama. Nah, kebetulan untuk relativitas khusus, ya, kita mengambilnya itu V-nya itu sangat jauh lebih kecil dibanding dengan C. Ya, jadi V per C itu lebih kecil daripada 1. Jadi ini contohnya misalkan gerak elektron dalam logam lah ya. Itu 10⁻³ meter per sekon. Ya, jadi nearly free electron kalau tidak salah besarnya seperti ini. Nah, kalau kita bandingkan 10⁻³ atau 1000 meter per sekon, katanya itu juga kecepatan pesawat ketika di antariksa di ruang angkasa itu juga sebesar begini ya, kurang lebih sekitar 1000 meter per sekon, jadi sangat cepat. Jadi kalau kita bandingkan 10⁻³ dan 10⁻8, ordernya kalau V per C-nya itu masih jauh lebih kecil kan, 10⁻⁵ ya, 10⁻⁵ ordernya. Nah, artinya apa? Kalau kita pakai ekspansi Taylor, jadi kalau X-nya itu adalah V per C, ya ambil X-nya itu jauh lebih kecil dari 1. Untuk yang pangkatnya lebih besar atau sama dengan 2, ya, order kuadrat, pangkat 3, pangkat 4 itu akan 0. Jadi yang kita sisakan itu adalah order pertama. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita masukkan di sini energi total relativistik, itu kita dapatkan bahwa E di sini itu sama dengan M0C kuadrat ditambah setengah M0 V kuadrat. Jadi ini adalah energi kinetik Newton kan yang ini. Nah, makanya dari sini bisa kita simpulkan bahwa energi total itu adalah sama dengan secara umum, ya,
energi diam yang disebut NO ditambah energi kinetik. Ya. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Nah, jadi kalau untuk tadi energi, kalau untuk momentum gimana? Kalau untuk momentum, ya P-nya tinggal Anda ganti aja, gamma V itu sama dengan yang seperti ini, yang di atas. Nanti kalau Anda masukkan rumusannya, itu didapatkan bahwa ada M0V di sini. Ditambah ada suku yang order tinggi. Tapi order tinggi ini kan, kalau dibanding dengan V per C kuadrat, ya, itu kan dia menuju 0, jadi sangat jauh lebih kecil. Sehingga nanti didapatkan bahwa P-nya di sini itu akan sama dengan M0 kali V. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Pertanyaan? Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Kalau untuk yang, jadi untuk momentum total relativistiknya itu nggak pakai ini, nggak pakai gamma gitu ya, Pak? Sebentar. Kenapa? Untuk energi total relativistik? Enggak. Untuk momentum total. Oh, untuk momentum total, untuk momentum relativistik aja kita nyebutnya. Ya. Kenapa? Itu enggak, kan tadi saat diekspansi, saya diberikan ekspansi tadi, hasil akhirnya itu enggak pakai ini ya, enggak pakai gamma gitu. Ya, gamanya kan diekspansi seperti ini. Jadi kita ambil order pertamanya aja. Order pertamanya. Oke. Ya. Jadi kalau untuk momentum, kalau yang di sini kan ada dikalikan M0C kuadrat, sehingga nanti didapatkan ada setengah M0 V kuadrat. Sedangkan di momentum, V kuadrat per C kuadrat itu masih ada. Sehingga ini akan nanti menuju 0. Gitu. Sehingga yang dominan itu suku pertamanya aja. Gitu maksudnya. Ada lagi yang lain? Sebentar dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf. Oke, nah kemudian kita masuk. Jadi baik E dan P yang ini, yang saya sebutkan ini merupakan variabel dinamik ya. Nah, variabel dinamik itu artinya bahwa rumusan ini yang E maupun P yang seperti ini itu adalah untuk partikel bebas. Jadi partikel bebas itu tidak dipengaruhi interaksi manapun lah gitu, dia gitu. Nah, sekarang kalau untuk yang interaksi, ada interaksinya bagaimana? Nah, itu kita berbicara tentang persamaan dinamika relativistik. Jadi ini masih gambaran spasialnya dulu ya. Belum yang namanya bentuk kovariannya, itu nanti. Lebih seru itu nanti. Nah, jadi ini gambaran ini ya, gambaran relativistiknya ya. Yang spasial maksud saya. Oke. Sebentar. Ini ada lagi nggak ya? Oh ya, satu lagi juga. Ini sebelum saya kelupaan. Yang tadi ini adalah untuk yang
M0-nya tidak sama dengan 0. Gitu. Kalau misalkan M0-nya sama dengan 0 itu gimana untuk energi totalnya? Nah, ini kalau kita lihat, di M0-nya sama dengan 0, itu kan kesannya seolah-olah E-nya itu sama dengan 0. Tetapi kalau untuk M0 sama dengan 0, itu V-nya harus sama dengan C. Sehingga nanti bentuk itu jadi 0/0. Jadi sebenarnya untuk mencari energi total, untuk foton atau cahaya, untuk partikel bermasa, untuk partikel tak bermasa, kita harus memodifikasi rumusan energinya. Jadi yang dipakai itu adalah rumusan yang ini, yang E kuadrat kurangi P kuadrat sama dengan E kuadrat kurang P kuadrat C kuadrat sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4. Untuk M0-nya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau untuk M0 sama dengan 0, itu sama dengan E sama dengan P kali C. Nah, ini yang bisa dikatakan bahwa kelebihan dari teori relativitas gitu ya. Bahwa di Newton itu energi bahwa partikel tak bermasa itu tidak punya dinamika. Artinya energi kinetiknya selalu 0 kan, karena K-nya itu sama dengan setengah M0 V kuadrat. Gitu. Jadi M0 masanya selalu 0. K-nya selalu 0. Nah, kalau di relativitas dia ada. Jadi ada dinamika. Dinamikanya itu bahwa E-nya itu sama dengan P kali C. Nah, ini salah satu penjelasan bahwa ketika nanti misalkan ya ada sistem, ada partikel bermasa dengan partikel tak bermasa, itu kita lebih amannya meninjaunya secara relativistik. Contohnya misalkan efek Compton, kan ada partikel tak bermasa gitu ya, foton dengan elektron gitu kan. Nah, itu lebih bagusnya menggunakan relativitas khusus Einstein. Kenapa? Karena kalau di mekanika Newton kita tidak bisa menggambarkan dinamika foton gitu kan, yang ada dinamika elektron. Sehingga efek Compton itu juga salah satu bukti adanya relativitas memang relativitas khusus itu memang sesuai dengan eksperimen gitu. Memang faktanya demikian gitu. Jadi seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini yang kita amati misalkan seperti foton, ya itu kan dia sifatnya netral. Dan dia tidak ada interaksi jarak jauh kan dengan tidak ada interaksi lah gitu, jarak jauh dengan partikel lain ya. Tapi interaksinya itu dengan jarak dekat seperti tumbukan. Itu tadi misalkan di efek Compton itu kan interaksi jarak dekat. Itu terkait dengan tumbukan gitu, tumbukan foton dengan elektron. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Sebelum saya teruskan. Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Jadi kalau untuk yang persamaan E kuadrat kurang P kuadrat C kuadrat itu, apakah bisa digunakan yang itu pakai ini ya, Pak? Pakai H kali frekuensi gitu, Pak? Apa? Untuk P-nya, Pak. Apakah bisa digunakan H coret H kali Oh ya, ngerti saya. Yang maksud kamu yang P ini? Ya, Pak. Yang ini maksudnya? Yang P sama dengan P sama dengan H per lambda ya? Atau K kali H coret gitu ya? Iya, maksudnya Pak. ini? Ya, Pak. Ya, bisa. Jadi nanti dari sini, itu kita dapatkan bahwa E itu sama dengan H coret kali omega. Karena menggunakan ini nanti, lambda kali F sama dengan omega dibagi K itu sama dengan C. Itu konstan. Jadi pakai ini, nanti Anda dapatkan ini. Rumusan de Broglie. Ini kan seperti rumusan de Broglie. Ini rumusan Planck. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya di sini, perkembangan fisika modern, E sama dengan H coret kali omega, itu kan sebenarnya pertama kali ditemukan atau diusulkan oleh Planck. Kemudian ada P sama dengan K kali H coret atau H per lambda, itu kan terkait dengan sifat dualisme partikel gelombang.
baik rumusan foton maupun rumusan de Broglie. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini sebenarnya kalau untuk E sama dengan P kali C, itu dia konsisten kan dengan apa usulan Planck maupun usulan yang foton ya. Kalau kita masukkan ke E sama dengan PC. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dikatakan secara implisit itu ya Einstein itu relativitas khusus Einstein itu ya bisa dikatakan kompatibel gitu ya dengan sifat dualisme. Tapi memang Einstein tidak setujunya itu adalah ketika sifat dualisme itu yang dalam hal ini pakai persamaan Schrödinger itu diinterpretasikan probabilitas gitu oleh Max Born. Itu aja masalahnya. Oke. Cukup jelas ya? Ada lagi mungkin pertanyaan? Nah, satu hal lagi juga memang sampai saat ini juga menjadi catatan. Ada catatan bahwa partikel tak bermassa itu dia tidak punya muatan gitu ya. Itu sampai sekarang masih menjadi misteri. Kenapa gitu? Kita nggak tahu juga itu kenapa. Yang jelas kalau kita lihat seperti misalkan di hukum Coulomb, yang F sama dengan kaki kuadrat per R kuadrat misalkan, yang hukum Coulomb itu kan F di situ kan sudah mengasumsikan bahwa muatan itu punya massa gitu ya. Walaupun interaksinya antar muatan, tapi gaya yang dihasilkan dari interaksi tersebut itu mengasumsikan bahwa partikel itu adalah bermassa. Karena kalau kita mendefinisikan interaksi itu adalah gaya, itu berarti asumsi dasarnya kita sudah mengasumsikan bahwa partikel bermuatan itu pasti bermassa. Nah, itu sampai sekarang hukum Coulomb itu bisa dikatakan menjadi hal yang sifatnya fundamental ya. Karena sampai sekarang orang belum pernah menemukan ada partikel tak bermassa, dia tidak netral, gitu. Itu belum pernah ditemukan. Kalau Anda pernah menemukan, nah itu berarti bisa jadi merubah apa istilahnya ya, sifat fundamental alam ya, bisa jadi ya. Hukum fisika sekarang yang ada sekarang bisa jadi promodifikasi gitu. Bisa jadi itu di situ ada ketidakberlakuan hukum Coulomb di sana. Nah, jadi sampai sekarang foton itu sifatnya netral dan partikel tak bermassa secara umum itu dia netral secara listrik ya, netral secara listrik. Tapi kalau dia itu bentar. Tadi saya lupa apa. Oke, jadi partikel netral itu sejauh ini belum pernah ada ditemukan, bukan foton. Partikel tak bermassa sejauh ini belum pernah ditemukan dia bermuatan listrik. Tapi dia netral secara listrik. Tapi kalau ada gluon, dia tapi membawanya bukan muatan listrik. Tapi dia warna, color charge gitu, muatan warna. Sebenarnya muatan warna itu pengambilan analogi saja. Ya, bukannya warna yang seperti kita lihat merah, biru, hijau itu bukan. Itu lebih kepada analog. Jadi analog hal yang sederhana untuk menjelaskan hal yang abstrak. Jadi kita sebagai ilmuwan itu harusnya biasanya ya tadi ya, ketika kita membuat sebuah rumusan tuh yang abstrak itu harus kita bisa presentasikan dan masyarakat ilmiah bahkan orang awam itu bisa mengerti apa yang kita ini kan bukan malah memperumit. Oke, kita lanjutkan sebentar lagi nih yang terakhir mungkin. Jadi ini terkait dengan tumbukan. Ya. Jadi kalau tumbukan ini adalah salah satu interaksi jarak dekat.
Jadi contohnya misalkan seperti ini. Jadi ini awalnya misalkan M1 itu bergerak ke arah kanan awalnya. Kemudian dia bersentuhan. Nah, dalam konteks mekanika Newton, bersentuhan itu artinya ada gaya normal antara N1 dengan N1 dan N2 yang saya seperti di gambar itu. Kemudian kedua massa ini dia saling menjauhi. Nah, ini gambaran Newtonnya lah ya. Nah, jadi bisa dikatakan gambaran yang saya sebutkan seperti ini, itu gambarannya diasumsikannya itu adalah gambaran terisolasi. Maksudnya itu adalah bahwa tidak ada interaksi jarak jauh selain tumbukan atau bersentuhan. Jadi seperti misalkan ya di massa M1 M2 ini kan dia punya massa. Ada massa gravitasi kan ya. Nah, massa gravitasi dalam hal ini itu pengaruhnya sangat kecil sehingga itu bisa diabaikan. Makanya dalam level mikroskopik gaya gravitasi itu bisa dikatakan di alam semesta itu gaya yang paling lemah. Sedangkan gaya yang paling kuat itu gaya nuklir kuat, nuklir lemah, gaya nuklir kuat, elektromagnetik, nuklir lemah, baru gravitasi. Ya. Kalau tidak salah, gaya elektromagnetik itu besarnya itu sampai ribuan kali bahkan atau ratusan kali ya dari gaya gravitasi. Sehingga karena ribuan kali, jadi karena itu lebih kuat gaya elektromagnetiknya itu. Jadi dia itu ini karena gayanya itu jauh lebih kuat sehingga ketika kita meninjau sistem tumbukan seperti ini, kalau dia itu ada muatan listrik, yang kita utamakan itu adalah muatan listriknya. Interaksi listrik yang dibanding dengan gravitasi, karena dia sangat kecil dibanding dengan interaksi gravitasi. Gaya antar listrik itu jauh lebih kuat dibanding dengan gaya gravitasi. Mohon maaf. Jadi gaya gravitasi itu dalam hal ini bisa diabaikan. Begitu juga untuk yang ini. Jadi karena sangat kecil gaya gravitasi itu kekuatannya. Jadi ya hal seperti ini itu bisa kita dekati dengan yang disebut namanya sistem terisolasi. Jadi artinya apa? Bahwa interaksi itu hanya ada jarak dekat ya, atau bersentuhan atau tumbukan. Tidak ada gaya lain selain gaya kontak. Sehingga dari sini baik secara secara Newton ataupun dalam relativitas khusus Einstein, itu ada dua hukum kekekalan yang berlaku. Jadi pertama itu adalah hukum kekekalan kinetik, ini untuk partikel bebas dulu ya. Yang kedua itu adalah hukum kekekalan momentum. Sebentar, ini kayaknya ada yang hilang. Oke, nah ini udah lengkap. Jadi baik di Newton maupun di Einstein, ini Einstein itu namanya relativitas khusus. Itu berlaku dua hukum kekekalan. Pertama hukum kekekalan energi kinetik dan hukum kekekalan momentum. Jadi kalau untuk relativitas kita hukum kekekalan itu yang kinetik itu bisa kita ganti dengan energi total, relativistik. Jadi kalau di Einstein itu hukum kekekalannya itu secara umum itu ada energi total, relativistik, hukum kekekalan energi total, relativistik. Artinya jumlahan energi total di awal itu sama dengan jumlahan energi total di akhirnya, setelahnya. Kemudian untuk momentum itu juga berlaku. Jadi kalau di Einstein itu di Newton itu momentum linear, kalau di Einstein relativitas khusus itu adalah momentum relativistik. Nah, untuk kasus tumbukan ini itu Anda bisa lihat contohnya di hukum Coulomb ya. Di hukum Coulomb
atau katakanlah produksi pasangan, itu bisa Anda lihat di sana untuk contoh-contohnya. Jadi saya mungkin kita akan jelaskan minggu depan lah ya, karena kan terkait dengan itu juga ada di fisika modern. Karena fisika modern kan ngambil juga ya, yang angkatan 2020 ya. Halo? Yang fisika modern ada kuliah wajib juga kan itu ya? Kalau nggak salah. Iya Pak. Kalau yang kemarin ada Pak, kalau untuk yang 2018. Oke. Rasanya sekarang tuh juga ada tuh yang alternatif fisika modern. Nah itu Anda bisa lihat di sana untuk sistem tumbukannya seperti apa gitu, untuk partikel bermasa dan tak bermasa. Oke, saya pikir itu aja dulu kali ya, cukup. Jadi ini adalah kuliah pengganti, jadi nanti akan saya upload ke YouTube, karena saya jam 9 akan ada kuliah lagi. Yang ringkasan. Kenapa? Mau nanyakan tentang ini yang ringkasan, berarti untuk ringkasan minggu ini digabungin aja ya? Yang Ya, sekarang digabungkan dengan ini aja. Ya. Oh iya. Baik Pak. Nanti saya coba upload di tim saya dengan di EduNext. Ada lagi yang lain? Oke, terima kasih semuanya. Karena saya ada kuliah jam 9, saya cukupkan ya. Semuanya terima kasih. Selamat. Terima kasih Pak. Sama-sama.